Selamat malam semuanya. Masih semangat kan di CNBC Indonesia Investment Expo 2023? Wah, semakin malam, semakin ramai nih. Tentunya kita masih akan ngobrol-ngobrol seputar peluang investasi. Dan kali ini kita akan ngobrol terkait dengan trading for living. Di sini ada nggak sih yang trading for living? Ada nggak? Belum ada? Atau lagi belajar nih? Oke, sebelumnya kita tahu ya bahwa tren komunitas saham beberapa tahun terakhir ini bikin anak muda jadi pengen mengendalami seperti apa sih investasi saham atau trading saham dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau menjadikan trading saham sebagai side hustle. Nah, tak jarang juga yang berkeinginan bisa hidup dari saham atau bahasa kerennya trading for living agar tidak perlu terikat dengan rutinitas berangkat kantor, dikejar deadline atau harus macet-macetan. Nah, hidup dari saham ini dianggap lebih seksi karena bisa dilakukan dimanapun. Tapi jangan salah, hidup dari saham ini nggak selalu mudah loh. Karena mayoritas trader ternyata dalam 2 tahun pertamanya berdasarkan survei ini ternyata mereka juga merasakan kegagalan. Nah, lalu bagaimana ya bila trader mau bertahan di market sehingga bisa hidup dari saham? Sesuai dengan tema kita pada hari ini, hidup dari saham. Langsung saja kita persilakan untuk bergabung sama kami di stage. Ada Om Ben dan juga Michael Yo. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Halo. Om Ben silahkan juga berikan tepuk tangan dong untuk Om Ben. Kita kasih tepuk tangan dulu dong yang meriah. Ini lebih banyak tapi kok suara tepuk tangannya lebih sedikit ya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua narasumber kita, ada Michael Yo dan juga Om Ben. Nah, tema kita hari ini adalah trading for living. Sebelum kita pengen tahu nih tips and trick atau jurus jitu trading for living, sebelumnya kita pengen tahu dulu dong seperti apa sih definisi ataupun indikator seseorang bisa dikatakan sudah trading for living. Nah, kita langsung tanya saja ke Michael ya, karena kan nyatanya sebetulnya trading for living ini dikatakan bahwa seseorang ini bisa mendapatkan profit yang konsisten. Jadi ibaratnya mereka bisa nutup lah seperti dengan gaji mereka dari pekerjaan. Nah, kalau pandangan Ko Michael sendiri seperti apa sih dan indikator-indikator apa saja yang bisa dikatakan seseorang ini sudah trading for living? Silakan dari Ko Michael dulu. Oke, Sasa. Banyak aku temuin orang pengen jadi punya kehidupan trading for living. Faktanya mereka living for trading, itu salah. Jadi trading for living itu nggak harus trading tiap hari. Trading for living nggak harus ngelihat chart layar setiap hari. Selama pendapatan kamu itu udah bisa nutup untuk expense kamu, kehidupan kamu sehari-hari, keperluan kamu at least 1 bulan contoh. You already do trading for living. Jadi sebetulnya nggak harus setiap hari, tapi yang pasti menutup untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kalau dari Om Ben, gimana pandangannya soal trading for living dan sejauh apa sih Om Ben mengimplementasikan trading for living ini? Iya, kalau dari saya kan sama trading for living, artinya kita menganggap trading ini sebagai pekerjaan profesional kita. Jadi sama seperti yang Michael bilang bahwa kalau bisa menutupi kebutuhan bulanan, kebutuhan sehari-hari ya kita berarti bisa trading for living. Jadi buat saya kalau seperti ini, teman-teman ada bekerja di kantor, teman-teman mendapat gaji bulanan. Nah, sama kalau saya pribadi kan saya memang trading for living. Jadi saya bekerjanya di dalam tanda kutip market ya untuk cari profit, untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Bedanya adalah ketika saya trading for living, kadang-kadang saya nggak dapat gaji. Ya kan kadang-kadang malah donasi ya, ke market ya, cut loss dan lain sebagainya. Kita tidak punya pendapatan yang tetap, tapi dalam term tertentu ya kita bisa menghasilkan apa ya sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi seperti itu kalau dari saya trading for living. Nah, sebelum kita kulik-kulik lagi jurus jitu supaya kita nggak sedekah atau donasi ke pasar saham. Nah, sebetulnya banyak orang yang mengatakan apa benar trading ini bisa disebut dengan judi? Dari Om Ben dulu deh. Kalau ngomong trading apakah benar disebut judi? Saya bilang bisa benar bisa enggak. Tergantung apa. Jadi gini, saya pernah bikin konten juga. Saya tuh pengen ngerti judi itu pengertiannya apa. Nah, saya cari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata berjudi adalah kita mempertaruhkan sesuatu tanpa adanya analisa dan hanya mengandalkan keberuntungan semata. Jadi kembali ke teman-teman, kalau teman-teman ini trading tapi hanya mengandalkan keberuntungan,
berarti teman-teman sedang berjudi. Tapi kalau seperti saya, seperti Michael, kita trading, kita ngerti apa yang kita lakuin. Jadi ketika saya beli sesuatu, saya ngerti apa yang saya lakukan. Saya paham resikonya, saya paham saya harus cut di berapa, saya harus TP di berapa. Nah itu bukan judi, karena apa? Kita mengerti. Ya kita nggak mengandalkan keberuntungan semata, seperti itu kalau dari saya. Jadi ada analisa yang dilakukan terlebih dahulu. Yes, betul Kalau sekali. dari Michael gimana nih? Bener gak sih kalau trading tuh dikatakan judi? Nggak bisa kupungkiri, trading itu juga perlu faktor luck, keberuntungan. Cuman luck is when preparation meet opportunity. Jadi ketika ada kesempatan, kamu siap. Nah, ketika kamu bisa mengambil kesempatan itu, dan itu diiringi dengan you know what to do. Maka kalau kalian boleh perhatiin hampir semua analisa yang benar itu selalu ada di YOR. Do your own research. Nah ketika kamu melakukan riset sendiri, ketika kamu punya planning sendiri, ketika kamu tahu apa yang kamu beli, that's not a gambling. Gambling itu artinya kita mempertaruhkan sesuatu tanpa kita tahu underlyingnya apa. Oke, kalau Michael kan swing trader ya untuk for living. Kalau Om Ben scalping. Nah, tapi sebenarnya teman-teman di sini juga bingung nih. Sebaiknya kita scalping atau swing trading ya. Nah, kalau dari pandangan Michael dulu deh, kita tuh bisa tahu kita tuh cocoknya yang mana tuh dari mana sih? Saya itu tipe orang yang kalau seandainya nge-hold satu saham, minus 10% saya masih mampu. Akhirnya saya tahu bahwa saya bukan seorang scalper. Scalper kalau minus 10% nge-hold mati, ya enggak? Jadi ketika saya mampu punya holding power 10%, 20% minus saya bisa nge-hold, that means style saya adalah seorang swing trader yang alias time frame-nya jauh lebih banyak. Sebenarnya pada intinya semuanya itu sama, cuman beda time frame-nya aja. Beda time frame gitu ya. Nah, kalau swing trade tuh kalau pandangan Michael tuh berapa lama, kalau scalping biasanya berapa lama? Scalping, let's say in terms of minutes, hours, a day. Sementara kalau swing trader, paling enggak 1 mingguan. Karena outlook dari swing trader itu selalu ada makroekonomi, selalu ada flow. Ekonomi itu nggak bisa berubah dalam waktu 1 hari. Itu selalu per kuartal biasanya. Oke, kalau Om Ben gimana nih? Ya kalau saya scalping itu buat saya sama. Jadi gini, yang menarik ini saya kemarin ketemu Pak Lukas kan, Pak Lukas ngisi di sini. Kemarin Pak Lukas ketemu sama saya, Pak Lukas ini seorang investor. Tapi yang menarik adalah pernyataan Pak Lukas. Pak Lukas bilang sama saya, Om Ben itu juga investor. Tapi jangka pendek. Jadi time frame-nya beda seperti yang Michael bilang. Jadi kalau scalping buat saya contoh, kemarin saya membeli sebuah saham. Kemarin sore di acara CNBC mau closing saya beli sebuah saham. Saya jualnya kapan? Esok hari. Jam 9 TET saya jual. Ya. Nah, itu scalping. Jadi termnya sangat pendek sekali. Nah, apakah saya murni scalping aja? Enggak, saya juga ada swingnya. Karena apa? Karena saya menyadari market sekarang ini nggak bisa. Kalau kita mau scalpingan terus nggak bisa. Marketnya likuiditasnya itu kecil sekali dan terkadang nggak terlalu banyak volatile. Jadi scalper ini kita bersahabat dengan volatilitas. Semakin volatile marketnya kita semakin suka karena kita bisa tektokan. Beli bawah jual atas ya. Kalau jebol bakat ya. Kabur dulu, nanti beli lagi di bawah, naik kita jual lagi. Nah, tapi kalau marketnya sepi seperti sekarang ya saya mau nggak mau harus juga lebih sabar menahan beberapa hari. Memang mungkin kalau view saya sama Michael beda, Michael mungkin lebih panjang ya, Michael minus 10% tadi. Kalau saya dalam scalpingan kalau saya udah merasa nggak mampu untuk menahan risknya ya saya akan keluar sebagian. Urusan nanti buyback lagi atau enggak itu saya analisa lagi. Tapi kalau saya coba tahan beberapa saat ya saya 5% 7% bisa lah. Selama money management saya masih kuat ya. Itu kalau dari saya seperti itu.